Setelah 2 tahun lamanya kita harus berdamai dengan situasi pandemi, akhirnya tahun ini seluruh border dibuka. Dan tahun 2023 ini pula, saya ingin mengawalinya dengan traveling ke negara tetangga yaitu Malaysia, sekalian melakukan medical check-up. Salah satu yang saya sukai dari negeri jiran ini adalah kita dimudahkan memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan dan anggaran hanya melalui satu provider, yaitu Malaysia Healthcare Travel Council. Kita lihat yuk apa saja fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh provider ini, sekaligus bagaimana ya mekanismenya. Layanan janji temu, penjemputan rumah sakit yang dipilih hingga jadwal dokter juga bisa dilakukan melalui perwakilan Malaysia Healthcare di Indonesia. Setiap rumah sakit punya layanan untuk pasien internasional yang bisa membantu para pasien Indonesia dengan harga konsultasi bervariasi mulai dari Rp100 sampai Rp300 Malaysia. Seru bukan? Mengobati sakit tidak selalu ke rumah sakit, namun wisata yang disajikan MHTC juga menjadi alternatif lain untuk sehat. Nah, setelah mengumpulkan banyak informasi terkait rumah sakit swasta atau private hospital di Malaysia, saya memutuskan akan mengunjungi 2 rumah sakit dan 1 klinik dan melihat fasilitasnya sesuai kebutuhan saya. Kedua rumah sakit tersebut adalah Prince Court Medical Center, Sunway Medical Center, dan 1 klinik yaitu Oasis Eye Specialist. Bagaikan harapan menggenggammu, makna kehidupan. Karena kamu cermin kasih sayang, dampingi dengan cinta setiap detik berdatang hingga kembali indah, semua sempurna seperti sedia kala. Bersama Malaysia sambut esok yang bahagia dengan semangat dan keyakinan menyongsong masa depan. Hanya di Malaysia selalu ada di sampingmu, mendampingimu hingga tawamu menyambut hari baru. Malaysia, hanya di Malaysia. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Experiencing true care is what we need when it comes to our health and of those we love. True care ensures everything goes well and stays well. It's about sharing our heartfelt emotions and turning them into action. True care comes across as gestures that matter. It provides assurance that is inherent and feels absolutely natural. True care is about reaching out and reaching in. It's the warmth of home wherever you are.
It is a language everyone can understand. True care is not limited by geographical borders. It can be enjoyed by any age and gender. No matter who you are or where you're from, choose Malaysia for your health so that you too can experience true care in our well-designed navigation, in our well-planned medical tour itinerary, in our well-equipped state-of-the-art facilities, in our well-structured fee system, and our well-skilled experts and medics. Experience true care. Experience Malaysia Healthcare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inspirasi Pagi, perjalanan saya kali ini ke Kuala Lumpur akan membawa Anda ke beberapa rumah sakit di Malaysia ini, khususnya rumah sakit swasta atau private hospital. Dan saat ini saya berada di rumah sakit Prince Court Medical Center. Ini merupakan rumah sakit pertama yang saya kunjungi. Kabarnya, rumah sakit ini memiliki banyak pasien, tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga ada kalangan artis, VVIP, bangsawan, dan lain sebagainya. Tapi kira-kira apa yang membuat pasien ini datang ke rumah sakit Prince Court Medical Center ini, dan ada fasilitas apa saja di sini, dan dokter spesialisnya ada dokter spesialis apa saja? Kita akan masuk ke dalam bersama-sama.
Inspirasi Pagi di segmen awal ini saya akan berbincang dengan Direktur Medical Prince Court Medical Center dan sudah bersama saya yaitu Datuk Dr. Kuljit Singh selaku Medical Director of PCMC maksud saya, dan sekaligus ENT Surgeon atau kalau di Indonesia itu adalah spesialis bedah THT. Dokter, apa kabar? Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya, Dok ya? Sehatnya. Oke, nah dokter, kalau berbicara mengenai rumah sakit ini, Prince Court Medical Center, ini kabarnya rumah sakit spesial nih, dalam tanda kutip, bahwa pasien di sini juga banyak dari kawasan ataupun kalangan VVIP, ada kalangan bangsawan, artis juga dari Indonesia juga kemarin nih dokter ya. Nah, boleh dijelaskan apa yang membuat rumah sakit ini sangat spesial? Prince Court Medical Center sekarang berumur 15 tahun. Pada permulaan bila Prince Court Medical Center ditubuhkan, sememangnya ditubuhkan dengan ciri-ciri yang tertentu. Ciri-ciri yang tertentu adalah berlainan daripada hospital-hospital swasta yang lain di Malaysia. Kita mempunyai bilik, satu bilik, single bed, dan mempunyai konsep personalized care, di mana setiap pesakit itu mempunyai kawasan tersendiri. So oleh kerana begitu, hospital ini telah menjadi satu hospital yang paling unggul di Malaysia oleh kerana konsepnya adalah berlainan daripada hospital yang lain. Kita mempunyai rawatan-rawatan yang agak tinggi, agak kompleks. Kita boleh merawat pesakit dengan keadaan yang kompleks dan mempunyai pakar-pakar yang terhandal dalam environment yang berlainan. Oleh kerana ini, hospital ini telah menjadi satu tumpuan yang bagus dengan medical tourist di seluruh dunia. Kita mempunyai medical tourist daripada Indonesia, dari Afrika dan sejauh Amerika Syarikat dan Eropah. Dan juga Australia. Oke, Datuk, secara fasilitas apa saja yang kita miliki di sini? Karena setahu saya tadi sempat berkeliling di sini, ini seperti hotel, Datuk. Kemudian ada berapa banyak dokter yang disediakan di rumah sakit ini? Di hospital ini kita mempunyai spesialis-spesialis berbagai jenis, daripada tahap spesialis biasa ke sampai super spesialis. Dan kita mempunyai 140 spesialis yang tergolong dari dua jenis. Ada yang menetap full time dan ada yang visit daripada hospital lain dan juga daripada hospital kerajaan, hospital pemerintah datang ke hospital Prince Court. So kita menggunakan konsep ini sebagai one stop center. Sebarang penyakit, sebarang condition kita boleh rawati di hospital ini, di mana kita boleh mendapatkan pakar-pakar yang tertentu daripada hospital lain untuk merawat pesakit. Pesakit tidak perlu pergi ke hospital lain sekiranya terdapat masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diatasi, tetapi di Prince Court Medical Center you hanya boleh buat kesemuanya di satu tempat, kebanyakan penyakit. Artinya dengan semua fasilitas yang ada di sini, kira-kira mahal nggak nih? Secara konsep, kalau you tengok daripada pemandangan dan kelihatan strukturnya, memang dia nampak mahal. Tetapi harga sangat berpatutan. Kalau kita bandingkan dengan hospital swasta yang lain di Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur, untuk hospital-hospital pada tahap yang sama, harganya adalah sama. Kadang-kadang kita melihat harga kita sedikit murah. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain di Asia Tenggara, kita jauh murah. Tetapi kita dapat memberi rawatan yang setimpal daripada rawatan yang dapat daripada negara-negara yang lain, dari pengantaran, daripada kawasan Asia Tenggara. Oke, Datuk, mostly pasien yang datang kemari punya gejala seperti apa? Pesakitan seperti apa yang datang ke rumah sakit ini? Rumah sakit ini kita dapat merawati pesakit semua lapisan, semua jenis penyakit. Kita tidak mempunyai satu jenis penyakit yang boleh kita katakan needs treatment dekat hospital ini. Hospital ini mempunyai pakar yang boleh merawat setiap kawasan medical dengan terperinci. Ada hospital lain yang lebih tumpukan kepada satu jenis rawatan sahaja.
Tetapi hospital ini multidisiplin. Maknanya setiap jenis penyakit, setiap jenis penyakit kita mempunyai kepakaran yang dapat mengatasi. So tidak semestinya kalau datang Prince Court hanya untuk 1-2 penyakit atau kesakitan. Kita boleh mengendalikan ke semua pesakit dengan setiap jenis penyakit yang kita mempunyai kepakaran. Seperti saya kata tadi, kita mempunyai kepakaran daripada dalam dan juga kita mendapat kepakaran daripada luar untuk membantu pesakit. Oke, baik. Datuk, ini mengawali tahun 2023 ini, still New Year. Kira-kira di hospital ini punya sesuatu yang baru yang bisa diberikan kepada pasien dari sisi fasilitas atau dari sisi treatment medical di sini? Kita telah meningkatkan setengah-setengah daripada rawatan yang kita bagi daripada kita sudah upgrade dalam bahasa Inggeris kita kata upgrade, terutamanya di cancer treatment. Kita telah membeli mesin-mesin yang baru, lebih tinggi teknologinya. So kita dapat memberi rawatan pada tahap yang lebih tinggi oleh kerana kita mendapat mesin-mesin yang baru, seperti di kanser ataupun di bahagian lain seperti penyakit payudara. Kita ada mesin untuk intraoperative radiotherapy, dan kita juga mempunyai kawasan-kawasan yang lain yang tidak ada di hospital lain macam sports medicine. Kalau you olahraga, giat olahraga, kalau ada penyakit-penyakit yang berjadi daripada olahraga, kita mempunyai sport medicine specialist. Ini adalah bahagian yang kecil, tetapi memang ada ramai pesakit yang mungkin nak mendapat rawatan untuk penyakit daripada seperti masa olahraga. Tetapi kebanyakan specialty lain, kardiologi, ginekologi, mata, ENT, sakit hati, kita mempunyai semua peringkat-peringkat treatment. Kalau ENT kita buat cochlear implant. Tidak banyak hospital swasta di Malaysia yang buat cochlear implant. Kita mengendalikan ramai pesakit dengan masalah pendengaran dan kita menggunakan cochlear implant. Okey. Ini di sini juga ada hydropool ya, Datuk ya? Hydropool di Malaysia tidak selalunya didapati di hospital swasta. Ini mungkin satu hospital yang mempunyai hydropool yang paling besar, yang boleh dikawal suhunya. Ini memang telah dibina 15 tahun dahulu dan sampai sekarang daripada maklumat yang kita dapat, ini mungkin sesuatu hospital yang sahaja yang perlu mempunyai hydropool yang paling besar, dan kita mempunyai pasokan rehabilitasi yang bagus. Dan kita telah mendapat ramai pesakit yang datang di sini hanya untuk rehabilitasi. Baik. Terima kasih Datuk atas waktunya. Nanti saya penasaran dengan hydropool yang dimiliki oleh rumah sakit ini. Saya juga nanti akan jalan-jalan ke sana. Datuk, terima kasih atas waktunya. Have a nice day. Nah, pemirsa Inspirasi Pagi, saya masih akan berkeliling di Rumah Sakit Prince Court Medical Center, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Inspirasi Pagi, di Rumah Sakit Prince Court Medical Center ini juga saya sudah berada di salah satu ruangan dokter, yaitu Dr. Malini Kerupia, Sessional Sport Medicine. Ini membidangi khusus di bidang olahraga. Jadi masyarakat yang memiliki gejala ataupun penyakit di bidang berlatar belakang dari olahraga juga bisa konsultasi ke Dr. Malini. Halo dokter, apa kabar? Ya, hai Wana, thank you, kau baik. Terima kasih untuk peluang ini untuk berbicara lebih pasal perubatan olahraga kepakaran saya ini. Ya, tapi ngomong-ngomong dokter baru ya di rumah sakit ini, baru join? Betul, ini adalah kira macam fasiliti ataupun kepakaran yang baru dekat hospital rumah sakit Prince Court. So tahun lalu saya baru join dekat sini. Nah dokter, kalau berbicara berkaitan dengan spesialis Anda, kira-kira dalam kondisi apa pasien harus konsultasi dengan dokter?
Okey, biasanya kalau walaupun kepakaran saya adalah kepakaran perubatan olahraga, tapi bukan hanya untuk perubatan sukan atau olahraga saja, tapi golongan masyarakat yang semua, maknanya daripada orang tua, daripada kanak-kanak kepada adolescent, maknanya teenagers. So biasanya siapa-siapa yang ada kecederaan. Sebab kita semua, selagi kita sebagai manusia, kita dianggap sebagai olahraga, sebagai atlet. So kenapa saya cakap macam itu ialah sebab selagi kita bergerak, kita dianggap sebagai atlet, sebagai olahraga. Tapi tahap level apa kita olahraga terpulang. Ada orang tu ialah elite athlete, orang betul-betul untuk pergi competition. Ada orang tu kita panggil sebagai weekend warrior, hanya waktu riadah mereka nak exercise. Okay? So bagi kepakaran olahraga ini, sesiapa saja yang ada kecederaan, okay, biasanya mereka akan datang jumpa saya dulu. So apa yang saya buat ialah saya akan tanya history dulu. Lepas tu saya akan buat pemeriksaan. Okay? Selepas itu saya akan buat ultrasound. Kalau perlu lebih imaging, saya akan hantar untuk X-ray, ultrasound, MRI atau CT scan. So lepas saya dapat diagnosis, biasanya apa-apa yang tak perlukan pembedahan, saya akan manage dari segi ubat sakit, daripada rehabilitasi. Kini dekat rumah sakit Prince Court ini, salah satu plus point atau faktor tambahan ialah dia punya hydrotherapy pool. Okey. So siapa-siapa yang perlukan lebih rehabilitasi, yang lebih selamat untuk dia punya tulang-tulang dengan rawan-rawan, yang tidak perlu banyak stres, kita galakkan untuk buat hydrotherapy. Okey, dokter, sebelum kita ngobrol tentang hydroterapi, tadi saya juga ke pool hydro poolnya, tapi saya pengen tahu biasanya cedera apa saja yang dialami oleh pasien sehingga mereka harus datang ke sini untuk konsultasi. Okey, so daripada segi musculoskeletal injury, MSK. Okey, so maknanya kecederaan dia kepada otot, kepada ligament, kepada tendon, kepada otot, kepada tulang, dia boleh datang kat sini. So bila datang kat sini, kita akan evaluate patient itu. Also bukan hanya kecederaan saja, tapi lebih kepada degenerative, proses macam penuaan. Tapi bukan hanya orang yang dah berumur, tapi kadang-kadang orang yang sangat aktif waktu muda, sebab mereka punya rawan tu dah sangat haus. Okay, so mereka akan dapat perubahan yang macam dah orang yang berumur. Okay, bukan hanya untuk orang yang ada kecederaan MSK, musculoskeletal, tapi also degenerative. Lagi satu ialah orang yang obesity. Okey, orang yang berat badan dia berlebihan. Okey, inilah salah satu faktor bukan hanya di Malaysia tapi di Asia yang orang yang berat dia berlebihan. So salah satu dia untuk kita bagi tahu mereka ialah untuk cari yang selamat untuk kurangkan berat badan. So kalau kita terus pergi dekat tempat gym, biasanya bukan semua orang akan dah sangat peka dengan gym. Bagi mereka mungkin mereka akan rasa macam sangat menakutkan. So salah satu cara dia ialah kita wujudkan ialah hydrotherapy pool ini. So dia selamat kepada tulang-tulang. Nah di hydrofoil itu tadi saya juga melihat beberapa materials untuk melakukan kegiatan di situ. Nah dokter boleh jelasin kira-kira kenapa pasien harus mengikuti ataupun menjalani terapis di hydropool itu tadi? Salah satu dia especially patient tu mungkin dia berat dia berlebihan. Lagi satu, bila dia ada kecederaan, siapa-siapa pun kita sebagai manusia biasa, selagi kita ada sakit, kita tak akan buat apa-apa yang berkaitan dengan alat-alat kat gym. So yang paling selamat ialah dekat hydrotherapy pool. Salah satu dia lah dia punya suhu. Suhu dia sangat suam. Okey, so kadang-kadang untuk orang yang mengandung kita tak begitu galakkan untuk buat hydrotherapy pool, sebab mungkin dia punya suhu tu tak bersesuaian bila dia mengandung. Itu salah satu kontraindikasi. Okey, tapi untuk yang dibenarkan ialah orang yang sakit tulang, orang yang sakit tendon, orang yang perlukan lebih kepada pergerakan di air. So dekat air ni, kalau nampak peralatan dalam air ni ialah ada dia punya bicycle setempat kita panggil stationary bicycle. Okey, so yang tu bila you buat dalam air, dia lebih selamat kepada joint-joint you. Okey, lagi satu tu akan nampak ada macam peralatan untuk angkat berat. So dia nampak macam permainan kanak-kanak, tapi bila masuk dalam air dia akan jadi berat. So biasanya kita ada fisioterapis kat sini yang terlatih untuk guide patient pesakit yang ada kondisi untuk masuk dalam hydrotherapy pool. Tapi berapa lama kira-kira dok pasien harus menjalani satu terapi? Misalnya punya masalah cedera, kemudian harus terapi, atau harus menjalani beberapa treatment, itu berapa lama?
Biasanya apa-apa daripada acute, maknanya baru dapat kecederaan, acute maknanya daripada tari yang dapat kecederaan tu, kita galakkan at least 6 hingga 8 sesi. Sebab apa-apa kurang daripada tu, dia takkan dapat kesan. Tapi biasanya patient, especially hydrotherapy, dia sangat happy. Dia biasanya akan datang balik, dia akan minta balik untuk hydrotherapy. Lepas tu kita add on dekat gym, dengan fisioterapi semua yang ada dekat gym juga. Ngomong-ngomong dok, punya pasien dari Indonesia juga nggak datang ke Pari? Ya, memang kita ada banyak pasien di Indonesia. Even ada juga yang bagi tahu boleh tak kita datang kat rumah sakit Prince Court ini. Sebab salah satu dia Prince Court ni memang dia selalu lebih kepada medical tourism. Dia sangat friendly daripada segi dia punya package. Dia boleh berapa lama tinggal kat sini. So dia ada macam package dia yang dia boleh this one daripada especially dekat Indonesia. Baik, Dr. Malini, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas penjelasannya terkait bagaimana penanganan pasien untuk berbagai cedera yang dialami khususnya di bidang olahraga. Nah, pemirsa Inspirasi Pagi, saya akan masih berkeliling di Rumah Sakit Prince Court Medical Center ini tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Senyumanmu arti kekuatan, melihatmu bagaikan harapan, menggenggammu makna kehidupan, karena kamu cermin kasih sayang. Dampingi dengan cinta setiap detik berdatang hingga kembali indah. Semua sempurna seperti sedia kala bersama Malaysia. Sambut esok yang bahagia dengan semangat dan keyakinan, menyongsong masa depan. Hanya di Malaysia selalu ada di sampingmu, mendampingimu hingga tawamu, menyambut hari baru. Malaysia, hanya di Malaysia. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Experiencing true care is what we need when it comes to our health and of those we love. True care ensures everything goes well and stays well. It's about sharing our heartfelt emotions and turning them into action. True care comes across as gestures that matter. It provides assurance that is inherent and feels absolutely natural. True care is about reaching out and reaching in. It's the warmth of home wherever you are. It is a language everyone can understand. True care is not limited by geographical borders. It can be enjoyed by any age and gender. No matter who you are or where you're from, choose Malaysia for your health so that you too can experience true care in our well-designed navigation
in our well-planned medical tour itinerary, in our well-equipped state-of-the-art facilities, in our well-structured fee system, and our well-skilled experts and medics. Experience true care. Experience Malaysia Healthcare. Pemirsa, Prince Court Medical Center juga banyak menangani pasien dengan penyakit jantung, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter kardiologis atau resident kardiologis and international medicine, yaitu Dr. Yap Swee Hin. Halo dokter, apa kabar? Baik ya. Nah dokter, rumah sakit ini salah satu spesialisnya itu adalah menangani pasien dengan penyakit jantung. Nah kira-kira seberapa parah kondisi pasien yang rata-rata datang ke rumah sakit ini untuk berobat? Sebenarnya dari hospital kita, Prince Court Medical Center merupakan satu tempat rujukan utama untuk pesakit-pesakit yang ada masalah jantung. Dan kita juga menerima ramai pesakit daripada di luar negara, terutamanya pesakit daripada Indonesia. Di mana mereka menjumpai kita tentang masalah-masalah jantung. Untuk penanganan medisnya di rumah sakit ini pada sakit jantung, kira-kira apa saja untuk medical treatmentnya? Biasanya sebelum kita mencapai untuk menangani masalah jantung, kita akan melakukan beberapa ujian pemeriksaan jantung sebelum kita dapati apa masalah dengan jantung. So sebenarnya kita akan buat beberapa ujian seperti ECG, scan jantung, ataupun kita panggil ekokardiografi. Untuk pesakit yang nampak sihat dan boleh lari, kita akan buat ujian treadmill ataupun kita panggil stress test. Dan juga kita ada fasiliti-fasiliti seperti CT scan jantung, di mana kita boleh melihat saluran darah jantung dengan tepat. Dan satu lagi adalah cara yang paling tepat untuk kita tengok saluran darah ialah coronary angiogram ataupun kita panggil catheter untuk tengok saluran darah jantung. So untuk masalah jantung, dia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis masalah jantung. Ada yang disebabkan oleh masalah kesempitan saluran darah jantung. Ataupun kadang-kadang boleh ada juga pesakit yang ada masalah di mana kegagalan fungsi jantung. Ataupun juga ada masalah-masalah derutan jantung di mana elektrik jantung yang tidak normal, yang pesakit yang membawa kepada kita, di mana mereka ada masalah-masalah derutan jantung yang tidak normal. Baik, Dokter Yap, bila saya ingin bertanya nih, kenapa saya harus memilih rumah sakit ini atau hospital ini untuk mengkonsultasikan masalah jantung? Saya rasa Prince Court Medical Center merupakan satu hospital yang mempunyai semua fasiliti-fasiliti yang mencukupi. Itu nombor satu. Dan doktor-doktor pakar jantung di sini semua berkaliber. Dari segi kita memang melihat banyak kes jantung yang banyak, di mana kita melakukan prosedur-prosedur dengan satu keputusan yang baik untuk pesakit-pesakit. Baik, Dokter Yap, terima kasih atas waktunya sudah memberikan penjelasan, walaupun ini disingkat, tetapi paling tidak pemirsa bisa mengetahui, masyarakat bisa mengetahui kenapa mereka harus ke Prince Court Medical Center untuk memeriksakan kondisi jantungnya. Terima kasih Dokter Yap dan have a nice day. Nah, pemirsa Inspirasi Pagi, saya akan berkeliling lagi untuk bertemu dengan dokter-dokter spesialis di rumah sakit ataupun Prince Court Medical Center. Baik pemirsa, pada kesempatan ini juga saya akan berbincang dengan salah satu dokter spesialis onkologis, yaitu Dr. Arnil George Sirimane, Resident Clinical Oncologist di Rumah Sakit Prince Court Medical Center. Halo dokter, how are you? I'm fine. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi, baik dokter. Menjadi seorang dokter spesialis di rumah sakit ini atau hospital ini,
banyak juga pasien dengan masalah kanker ya. Bagaimana penanganan untuk pasien-pasien dengan gejala ataupun penyakit kanker di sini? Kebanyakan kes-kes kanser yang saya merawat di sini buat masa ini ialah kanser paru-paru, kanser payudara, kanser usus, dan ada juga yang kanser kita panggil nasopharyngeal cancer, nasopharyngeal carcinoma kat sini. Tapi kebanyakan yang saya boleh merawat itu daripada otak kepada bukan jantung, kepada musculoskeletal. Yang itu yang kebanyakan kes-kes yang kita boleh rawat di sini. So selain itu di sini di Prince Court Medical Center kita ada banyak jenis rawatan ya, melibatkan kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, dengan kita panggil hormonal therapy jugalah. So rawatan dia bergantung kepada jenis penyakit yang dia ada. Bukan semua yang kita boleh gunakan untuk bukan semua rawatan boleh digunakan untuk semua penyakit dia. So ini bergantung kepada jenis-jenis kanser yang kita nak rawati. So di Prince Court pun kita kita ada mesin radioterapi yang terbaru, kita panggil Versa HD yang baru kita dapat ni tahun lepas. So saya memang excited lah nak gunakan rawatan yang terbaru, yang especially untuk brain tumor. Yang in the future kita memang nak merawat kes-kes yang rumit lah, yang kes-kes yang kanser otak, yang itu yang kita nak gunakan. Alright, selain itu memang kita pun nak rawat kes-kes paru-paru, especially yang kes-kes yang tahap awal kanser paru-paru, yang stage 1 ya, peringkat pertama. Yang itu kita nak guna teknik-teknik terbaru macam kita panggil SBRT, maksudnya stereotactic body radiotherapy untuk kanser paru-paru. Dalam masa depan pun kita, atau sekarang ini kita pun nak merawat kes-kes kanser prostat, yang itu tahap yang awal. Dulu kita memang nak gunakan radioterapi 20 kali sampai 35 kali sehari, maksudnya rawatan setiap hari. Tapi sekarang ini kita nak cuba nak buat rawatan, nak buat rawatan at least 5 kali, that means 5 hari berturut-turut untuk buat radioterapi untuk prostat. Jadi bila saya harus memilih untuk to do a medical check up or medical treatment, mengapa saya harus memilih Prince Court Medical Center ini untuk melakukan berbagai medical check up? Buat pandangan saya di Prince Court kita ada semua kepakaran dia. Saya adalah doktor yang merawat kanser, tapi saya memerlukan pertolongan daripada kolik saya, dari kawan-kawan saya. So kebanyakan kali mereka yang boleh diagnose, boleh buat medical check up, boleh buat mammogram, macam for example mammogram untuk breast cancer, untuk kanser paru-paru kita ada doktor respiratory untuk periksa jantung, paru-paru, dengan of course kita doktor gastro, yang boleh memeriksa, buat kolonoskopi dengan untuk mendapat diagnosis kalau ada masalah apa-apa. So dalam Prince Court ni memang kita ada semua kepakaran, all in one shop, one place yang kita boleh mendapat diagnose apa-apa masalah yang kita ada. So this is the best place to do it. Alright. So untuk saya sebagai doktor kanser, kita menggunakan macam saya cakap tadi, kita memang gembira dapat mesin baru yang kita panggil Versa HD untuk memberikan radioterapi yang terbagus untuk kanser, pesakit-pesakit kami. Itu salah satu treatment terbaru yang ada di sini ya, alat medis yang ada di sini. Baik, thank you so much Dr. Arnil for your time. Dan sama-sama. Pemirsa, ini akan menjadi penutup kunjungan saya di Prince Court Medical Center, tapi saya masih akan berkeliling mengingat hospital ini punya berbagai fasilitas dan seperti hotel begitu. Jadi ada banyak tempat menarik yang bisa saya samperin.
selesai sudah kunjungan saya di Prince Court Medical Center. Nah, bila Anda menginginkan medical check up ataupun pelayanan medis yang berbeda dari sisi fasilitas maupun nuansa seperti hotel bintang 5, maka Prince Court Medical Center Malaysia adalah jawabannya. Dan pemirsa, ini akan menjadi penutup program Inspirasi Pagi bersama saya Wanasari. Kami seluruh kerabat kerja dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Malaysia Healthcare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.